stratifikasi sosial semakin tajam. Hal ini memperkuat budaya patronase antara elit dan rakyat pribumi. Ketimpangan ekonomi membuat masyarakat kelas bawah bergantung pada patron untuk mendapatkan akses ekonomi dan perlindungan. Banyak daerah yang justru menjadi panggung patronase politik, di mana kekuasaan lokal dipergunakan untuk memperkuat jaringan politik tertentu, bukan untuk melayani masyarakat secara adil dan efektif. Namun, fenomena ini bukan hanya soal kegagalan teknis. Hal ini memungkinkan bahwa para pemimpin lokal untuk memainkan peran yang lebih besar dalam politik lokal. Namun sayangnya, desentralisasi ini juga memungkinkan banyak patronase lokal. Sentralisasi itu di atas kertas kelihatannya keren ya. Pemerintah daerah dikasih kewenangan yang lebih buat ngatur urusannya sendiri. Guys, yuk kawal terus demokrasi di daerahmu. Patronase ialah sistem hubungan timbal balik antara patron atau pemimpin atau elit dengan pengikut atau yang biasa disebut dengan klien yang menerima dukungan material ataupun non-material sebagai imbalan atas loyalitas politik. Di Indonesia sendiri, patronase berasal dari sistem sosial politik pada kerajaan Hindu dengan adanya kasta yang menjadi patron utama pada masa kolonial VOC. Stratifikasi sosial semakin tajam. Hal ini memperkuat budaya patronase antara elit dan rakyat pribumi. Ketimpangan ekonomi membuat masyarakat kelas bawah bergantung pada patron untuk mendapatkan akses ekonomi dan perlindungan. Sementara, elit menggunakan mekanisme ini untuk mengamankan dukungan politik terutama dalam konteks demokrasi elektoral pada pasca reformasi politik yang memicu praktik politik transaksional seperti vote buying dan bagi-bagi jabatan. Perlu diketahui bahwa sistem ini menjadi salah satu faktor kemunduran demokrasi di Indonesia karena patronase melibatkan korupsi, nepotisme, relasi kekuasaan, dan hubungan kepentingan. Contohnya adalah politik uang yang mencerminkan pertukaran kepentingan tidak hanya antar individu tetapi juga antar kelompok. Hubungan patronase ditandai oleh beberapa karakteristik utama. Yang pertama, terdapat ketimpangan pertukaran, di mana patron memiliki otoritas yang lebih besar dalam bentuk kekuasaan politik, pengaruh sosial, ataupun kendali atas sumber daya, sedangkan klien berada dalam posisi yang lebih rendah, bergantung pada patron untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ketergantungan ini menciptakan relasi hierarkis yang mengharuskan klien menunjukkan loyalitas dan penghormatan sebagai balasan atas bantuan yang diterima. Desentralisasi pada dasarnya adalah sebuah janji-janji agar kekuasaan tidak lagi tersentralisasi pada ibu kota, melainkan tersebar hingga pelosok daerah. Harapannya pemerintah daerah bisa lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun ketika kita menengok realitas di lapangan, janji itu seringkali berhadapan dan berbenturan dengan kenyataan yang lebih rumit. Banyak daerah yang justru menjadi panggung patronase politik, di mana kekuasaan lokal dipergunakan untuk memperkuat jaringan politik tertentu, bukan untuk melayani masyarakat secara adil dan efektif. Namun, fenomena ini bukan hanya soal kegagalan teknis, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial politik yang kompleks, di mana kepentingan kelompok dan budaya politik lokal sering bertaut, seringkali mengaburkan tujuan awal desentralisasi itu sendiri. Yang terjadi bukan pelayanan untuk publik, tapi pelayanan untuk kekuasaan. Dalam praktiknya, desentralisasi di Indonesia masih diwarnai oleh pola hubungan patron-klien. Pejabat birokrasi yang seharusnya netral dan melayani masyarakat justru menjadi klien politik. Mereka seringkali bergantung kepada kepala daerah atau elit politik tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatannya. Di mana hal ini yang membuat birokrasi menjadi alat kekuasaan, bukan pelayanan publik. Meskipun kita sudah lewat reformasi dan punya otonomi daerah, praktik politik uang, nepotisme, sampai jual beli jabatan masih marak terjadi, bahkan kadang dilakukan terang-terangan. Kita bisa lihat contohnya di banyak daerah yang dikuasai oleh dinasti politik. Satu keluarga bisa pegang jabatan strategis mulai dari bupati, DPRD, sampai kepala dinas, bukan karena prestasi, tapi karena jaringan kekuasaan. Akhirnya apa? Orang-orang yang duduk di jabatan penting, bukan yang paling kompeten, tapi yang paling dekat sama penguasa. Birokrasi jadi penuh kompromi, bukan profesional. Banyak kebijakan yang lahir bukan dari kebutuhan masyarakat, tapi dari perhitungan politik. Efeknya, pelayanan publik mandek, efisiensi anggaran rendah, dan yang paling parah, korupsi makin mudah tumbuh. Desentralisasi itu bukan ide yang salah, tapi kalau nggak dibarengi dengan sistem politik yang bersih dan birokrasi yang profesional, yang terjadi cuma perpindahan kekuasaan dari pusat ke lokal dan dari satu elit ke elit lain. Yang harus kita kawal sekarang bukan cuma siapa yang duduk di kursi jabatan, tetapi juga bagaimana sistem kerjanya. Karena pelayan publik yang baik yang akan lahir dari birokrasi yang disandera oleh patronase.
Yuk, jangan apatis, kritisi, awasi, dan jadi bagian dari perubahan. Kekuatan politik dan administratif di Indonesia dialihkan dari pusat ke daerah setelah era reformasi dan desentralisasi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan revisinya. Hal ini memungkinkan bahwa para pemimpin lokal untuk memainkan peran yang lebih besar dalam politik lokal. Namun sayangnya, desentralisasi ini juga memungkinkan banyak patronase lokal. Anggaran, birokrasi, dan proyek pembangunan diawasi oleh kepala daerah, seperti bupati dan wali kota. Mereka ini sering menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan basis dukungan politik dengan memberi jabatan, proyek, atau bantuan sosial kepada kelompok tertentu sebagai bentuk balas jasa politik. Nah, dalam contohnya, dalam banyak kasus di pilkada, calon kepala daerah yang terpilih akan memperkerjakan orang-orang yang telah mendukungnya selama kampanye untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan daerah. Hal ini menghasilkan sistem patronase yang merugikan tata kelola pemerintahan karena terlalu mengedepankan loyalitas politik daripada kompetensi atau akuntabilitas. Nggak boleh ya. Nah, selain itu, hubungan patron-klien membuat proses demokratisasi ini dan transparansi lebih sulit lagi karena keputusan didasarkan pada hubungan pribadi daripada kepentingan publik. Hubungan patron-klien ini juga berdampak pada cara anggaran didistribusikannya di daerah. Tidak ada perencanaan atau kebutuhan partisipatif untuk proyek pembangunan yang diarahkan ke wilayah atau kelompok masyarakat yang dianggap setia kepada kepala daerah. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan daerah dan ketidakmerataan pelayanan publik. Nah, maka dari itu, meskipun desentralisasi ini dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya dan meningkatkan partisipasi, tapi praktiknya justru menghasilkan patronase politik baru di tingkat lokal. Nah, untuk menguranginya terhadap praktik patron klien ini, selama periode desentralisasi ini, pentingnya adanya penguatan institusi, transparansi, dan partisipasi publik. Desentralisasi itu di atas kertas kelihatannya keren ya. Pemerintah daerah dikasih kewenangan yang lebih buat ngatur urusannya sendiri. Harusnya sih pelayanan publik tuh makin dekat ya dengan rakyat. Makin cepat, makin tepat, tapi kenyataannya... Jadi gini, di banyak daerah praktik patron klien itu masih kuat banget. Hubungan antara elit politik sama pejabat birokrasi itu bukan profesional, tapi transaksional. Pejabat yang mestinya kerja buat rakyat malah sibuk nyari restu dari patron politik, mulai dari kepala daerah, partai politik, sampai toko lokal yang punya pengaruh besar. Jadi klien yang harus balas jasa dengan loyalitas, bahkan uang. Makanya, jangan kaget kalau ada kepala dinas yang dipilih bukan karena kompeten, tapi karena dekat sama bupati, atau jabatan camat yang dijual. Literally, kayak barang dagangan. Dan ini nggak cuma teori ya, banyak riset yang udah menunjukkan gimana praktik jual beli jabatan, nepotisme, sampai politik uang masih merajalela, meskipun udah era reformasi dan desentralisasi. Ada juga dinasti politik di mana satu keluarga bisa pegang banyak jabatan strategis. Bupati, ketua DPRD, kepala dinas, semua satu terah. Akhirnya apa? Birokrasi jadi alat kekuasaan, bukan pelayanan publik. Pegawai negeri yang mestinya netral malah diriset masuk ke arus politik transaksional. Padahal kalau dipikir-pikir, niat awal desentralisasi kan bagus, supaya daerah bisa mandiri. Tapi karena pengawasan lemah dan sistem politik lokal juga rapuh, yang terjadi justru kebalikan. Korupsi makin dekat dengan akar rumput. Terus solusinya apa? Apa kita harus anti dengan desentralisasi? Nggak juga kan? Solusinya bukan buang desentralisasi, tapi perbaiki ekosistem politik dan birokrasinya. Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Misalnya yang pertama, rekrutmen ASN yang merit-based. Seleksi yang objektif, transparan, dan bebas intervensi politik. Pegawai negeri nggak boleh jadi alat kekuasaan. Lalu yang kedua, perlu pengawasan ketat dari KPK dan lembaga audit keuangan, terutama soal anggaran daerah dan rotasi jabatan. Jangan kasih ruang buat jual beli jabatan. Ketiga, perlu reformasi partai politik di tingkat lokal. Harus ada kaderisasi yang sehat, bukan cuma dinasti atau orang yang punya uang. Yang keempat, partisipasi publik juga penting. Rakyat harus aktif mengawasi, dan media lokal harus berani mengungkap praktek-praktek kotor. Kuncinya ada di politik lokal. Kalau daerah bisa bersih dan profesional, birokrasi juga akan ikut sehat. Jadi desentralisasi bukan masalah, tapi bagaimana kita menata kekuasaan. Itu yang harus kita dikritisi terus. Intinya, jangan sampai desentralisasi itu menjadi pembungkus demokrasi yang busuk di dalamnya. Karena tanpa integritas, semua sistem politik hanya menjadi panggung sandiwara. Yuk kita kawal terus demokrasi lokal. Biar nggak cuma sekedar ganti wajah, tapi juga perbaiki sistem. Nah, jadi desentralisasi itu seharusnya lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Namun kenyataannya, desentralisasi sendiri malah menjadi ladang subur dan juga patronase politik. Jabatan dijual, birokrasi jadi alat kekuasaan, dan bukan pelayanan publik.
Perlu digarisbawahi kalau ini bukan soal sistem yang salah, tapi soal siapa dan bagaimana kekuasaan itu berjalan. Lalu bagaimana untuk solusinya? Simak video berikut ini. ASN harus direkrut secara merit, partai politik lokal harus direformasi, dan masyarakat harus lebih terlibat. Desentralisasi hanya akan berhasil kalau kita berani kawal politik lokal, supaya demokrasi bukan cuma ganti wajah, tapi juga ganti cara kerja. Nah guys, yuk kawal terus demokrasi di daerahmu. Karena politik lokal yang bersih bukan cuma tanggung jawab elit, tapi tanggung jawab kita semuanya. Bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana mereka berkuasa. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semuanya. Salam demokrasi!